Nah, setahun ini ingin mengajak melahirkan Isa. Adalah ruhamau bainahum, merasa cinta di dada. Bukan sosok tadi. Maka tadi tidak mungkin akan ada lahir Isa kecuali adalah dibangun tauhidnya dulu. Tadi rasa cinta pada kehidupan. Al-Quran sendiri kalau dipahami. Kenapa Ayub harus bebas penyakit kulit dari Muharram? Karena Isa nggak akan lahir selama Sendra masih penyakit kulit. Oh, saya benci Hindu, saya benci Buddha. Nggak mungkin Isa lahir. Berarti itu bentuk penyakit kulitnya itu tadi. Nah, tadi. Maka kenapa di surat Al-Imran juga Isa berkata, kamu carilah guru yang pertama bisa membebaskan penyakit kulit. Sebetulnya kalau kita paham kenapa semua nabi itu bebas di Muharram. Karena tadi untuk melahirkan Isa. Tidak akan ada ruhamau bainahum, Mas Hendra. Kalau kita secara penyakit kulit, saya benci pada Hindu, saya benci pada Buddha, saya benci pada ini. Padahal Tuhan secara tauhid mengajarkan seharusnya suhudul kasroh fil wahdah. Lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Pasti Isa lahir. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Kita ini berada hanya sepertiga saja daratan ini. Sementara 2/3-nya lautan. Cadangannya es. Artinya kembali lagi, bumi ini akan kembali kepada sebetulnya hanya air saja yang ada. Itu satu generasi. Tetapi kembali tidak ada. Akan terus berulang tadi semua. Jadi betul ada konspirasi. Itu siapa yang calon gubernur DKI itu? Dharma Pongrekon. Itu betul, Pak? Dia itu betul. Karena dia ahli analisa. Dan dia bicarakan dari jauh. Kan sekarang faktanya sudah kelihatan. Semuanya. Datanya kan detail, print out-nya juga. Iya. Detail. Mulai Bahkan nanti akan ada penghilangan hak milik, mau rumah, mau tanah, mau kendaraan, pajak semua bakal Digital. dinaikkan. Itu kuncinya digital. Kenapa kita dipaksa oleh dunia digital? Digitalisasi itu. Itulah. Ada grid design. Tapi intinya adalah bagaimana bahwa kehidupan ini ada sekelompok manusia yang ingin menguasai mayoritas manusia. Nah, Intinya itu. sekarang gini, andai kata ini, elit-elit global itu dianggap sebagai aktualisasi atau perwujudan dari sosok Dajjal. Terus hakikat dari Isa yang turun itu apa, Bang? Nah, itu. Kalau Isanya kembali kepada sosok dari semua, ya kan sebenarnya kalau orang ngerti bahwa kehidupan ini reinkarnasi, kata Epstein kemarin itu adalah Samiri sebetulnya. Oke. Hanya ganti casing terus. Siapa kalau di Mesir itu Inanuki siapa? Yang film mumi itu yang bangkit lagi itu. Inanuki siapa? Anunnaki itu semua. Itulah casing akan terus berganti. Maka kata Abang, Enggak, Isanya tuh siapa? Gibran tuh siapa? Gitu. nabinya kemana nih udah? nah inilah Abah sedang mengajak. Nah, setahun ini ingin mengajak melahirkan Isa. Adalah ruhamau bainahum, merasa cinta di dada. Bukan sosok tadi. Maka tadi tidak mungkin akan ada lahir Isa kecuali adalah dibangun tauhidnya dulu. Tadi rasa cinta pada kehidupan. Maka itulah kenapa Mas Hendra sebenarnya kalau orang itu kembali back to Al-Quran, walaupun kata Mas Hendra Abah aja masih ngambil dari orang Arab gitu gitu kan tadi. Saya senang dengan bahasa Mas Hendra. Tadi. Akhirnya roasting juga. Karena di negara kita ini kan kalau nggak lari ke situ dulu nggak bisa. Betul. Gerbangnya harus dari sana. Tapi barusan tadi saya ngomong apa tadi itu ya. Tadi di Al-Quran sendiri kalau dipahami. Kenapa Ayub harus bebas penyakit kulit dari Muharram? Karena Isa nggak akan lahir selama Sendra masih penyakit kulit. Oh, saya benci Hindu, saya benci Buddha. Nggak mungkin Isa lahir. Berarti itu bentuk penyakit kulitnya itu tadi. Nah, tadi.
Maka kenapa di surat Al-Imran juga Isa berkata, kamu carilah guru yang pertama bisa membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit itu kan gatelan. Lihat orang beda cara sholat, apir. Abah saya tuh sesat. Itu penyakit kulit tuh. Tadi semua. Itu penyakit kulit sebetulnya. Jadi maka manusia harus mengerti. Maka kenapa dalam Al-Quran itu hampir 90% perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Cuma sekarang manusia itu nggak ngerti. Maaf dari teman-teman Wahabi mengatakan, di mana Allah? Ma Allah di langit gitu. Padahal kita itu harus ngerti. Dulu yang pertama hadis itu ada, siapa yang ngomong Allah di langit itu? Si Juwairiyah. Yang pagi masuk Islam, siang ditanya, "Hei Juwairiyah, di mana Allah?" Pisama. Dipakai dalil hari ini. Allah itu di langit. Coba. Iya, Wahabi kan gitu. Ya gitu, itulah tadi kalau beragama. Maka hari ini pun katanya, kalau bisa nggak usah pakai sikat gigi, pakai susur. Kalau bisa cebok itu pakai batu juru 3. Tadi semua. Maka tadi yang nggak ada di sana tisu nggak boleh, karena zaman Nabi nggak ada. Ada air ya, pakai batu. Itulah. Inilah ya yang harus kita. Sebetulnya kalau kita paham kenapa semua Nabi itu bebas di Muharram. Karena tadi untuk melahirkan Isa. Tidak akan ada ruhamau bainahum, Mas Hendra. Kalau kita secara penyakit kulit, saya benci pada Hindu, saya benci pada Buddha, saya benci pada ini. Padahal Tuhan secara tauhid mengajarkan harusnya suhudul kasroh fil wahdah. Lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Pasti Isa lahir. Jadi kalau bahasa Gus Dur dulu, begitu orang celaka naik motor tanya, kamu Islam apa Kristen? Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah? Oh, NU katanya gitu. Gus Dur NU-nya kata Gus Dur, ini NU-nya PKB Muhaimin apa Gus Dur? Belum jawab, orang udah keburu mati. Nah inilah cara orang berpikir hari ini. Karena gara-gara kadrun tadi, kadal gurun. Tadi semua yang harus dibebaskan. Nah, Indonesia ini korban 100 tahun. Tadi kadal gurun. Tadi semua. Maka harusnya kita ngikutin Al-Quran, harus bebas di Muharram penyakit kulit. Ayub. Itu Allah ngomong Ayub itu kepada siapapun. Jangan kamu, karena tadi Isa tidak akan lahir. Maka tadi kita udah bahas tentang kiamat kan. Dari mulai mengeringnya Danau Efrat, turunlah Duhon, turunlah kepada Yajuj wa Majuj, karena matanya hanya satu, jadilah Dajjal. Setelah Dajjal, datanglah kalau dia terpuruk karena matanya satu, selalu menolak yang tidak berseberangan dengan keinginannya, akhirnya dia masuk, nanti akan datang kebenaran. Setelah salah datang itulah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi datang, timbullah cinta Isa. Maka tadi kalau Mas Hendra tanya siapa sosoknya Isa, siapapun yang menemukan penyadaran dan menemukan cinta di dalam dadanya, dia akan ketemu Isa. Apa itu Isa? Hakikat saling mengasihi. Maka Abah sudah mengatakan Isa itu adalah di dada. Maka sebenarnya kasih sayang. Maka tadi Nuh Habibullah, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Musa Kalamullah. Tadi semua ya. Disinilah sesungguhnya adalah letaknya. Maka hari ini di Abah sudah lahir. Teman-teman Abah sudah lahir sebagai Isa. Maka berbagi, bangun renovasi rumah teman. Oh Isa tuh. Isa tuh. Makanya MDNH dalam waktu 3 tahun sudah kita bedah rumah. Pak Abu sudah berapa kemarin? Itu 20. Enggak. Bedah rumah itu sama sholat Jumat pahalanya besar mana? Jangankan sholat Jumat. Jangan sholat Jumat. Kata Tuan Sabul Qadir, membangun 1000 masjid, memberi makan 1 orang, lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Itu dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman. Itu Tuan Sabul Qadir berkata. Jadi membangun 1000 masjid itu kalah dengan memberikan makan 1, apalagi bedah rumah. Berarti Isa udah lahir nggak tuh? Udah lahir. Maka di dalam tingkat kesadaran yang disebutkan dengan Sidroh Al-Muntah itu mulai dari kesadaran Adam. Adam yang suka mengeluh. Makanya Adam ini harus dilatih untuk sabar, syukur,
menang, rugi, untung, rugi, kalah, menang, untuk belajar. Masuklah kesadaran Isa, Yahya, mulai senang berbagi. Baru nanti kesadaran Yusuf siap berkorban. Yusuf itu, walaupun salah, Yusuf katakan tadi, siapa yang duluan Zulaikha apa Yusuf? Saya. Itu berkorban. Maka orang yang sudah lahir Isa akan jadi Yusuf. Ya siap berkorban. Maka kita di MDNH sudah 29 pondok yang kita renovasi, 8 adalah kita bangun dari nol. Yang penting nggak ada mansurnya ya, Pak ya. Nah itu. Halaman digusur. Gitu. Dan kalau sudah kesadaran Idris, Mas, kan belajar tuh darosa itu. Sebetulnya kita ini sudah berarti sudah mengerti, sudah membaca apa yang terjadi. Indah. Maka dikatakan orang Islam percaya sekarang itu surga itu ada karena Idris katanya sekarang udah di surga. Padahal Idris itu ya Adam yang sudah jadi Isa, Isa yang sudah jadi Yusuf, Yusuf yang sudah belajar banyak akhirnya jadi Idris. Setelah Idris berarti sudah sampai pada nafsul mutmainnah. Barulah nanti kepada Rodiyah, Mardiyah, jadilah dia sebagai Harun, Musa, barulah di Sidroh Al-Muntaha, Ibrahim. Sebetulnya pada diri semuanya, bukan kemana-mana itu semuanya. Maka itulah betapa pentingnya mengkaji diri, menemukan kesadaran diri. Jadi kalau ngomongin Isa ya saya, ngomongin Musa ya saya, ngomongin Dajjal ya saya, setan ya saya juga, jin ya saya juga. Jadi kalau makanya ngomongin setan itu bukan makhluk yang bertaring tinggi kan sekarang kalau di Facebook, di YouTube kalau ngomongin setan itu tanduknya merah, giginya taring gitu kan tadi. Ya bukan itu tadi semua. Jadi kalau ditanya Isa itu akan lahir tadi setelah bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta, keluar dari penjara. Yusuf tuh keluar dari penjara. Mana penjara Mas Hendra? Badannya. Siapa Yusuf? Jiwa kita. Setelah Yunus keluar dari perut ikan, mana ikannya Mas Roji? Tubuh kita. Mana Yunusnya? Jiwa Mas Roji. Itu tuh bicara itu Tuhan itu sebetulnya. Semua isi Quran itu bicara itu. Badan, dohir dan batin. Maka Isa akan lahir kalau kayak begitu. Kalau udah kisah, maka tidak akan pilih manusia. I love everyone. I love everybody. We are one. Satu udara, satu nafas, satu hidup, satu Tuhan, satu cinta. Oke. Nabi itu secara historis itu nggak ada. Cuma simbol-simbol ajaran spiritual aja. Ada dan tidak ada. Tidak ada dokumen resmi. Gak bisa diverifikasi. Saya tidak pernah. Makanya tadi ngobrol sama Pak itu. Saya bilang waktu Musa jadi nabi, itu SK-nya siapa yang ngasih? Sebetulnya harus pahami. Itulah karena manusia itu masih menganggap Tuhannya itu sosok yang memberikan SK. Diutuslah Jibril sebagai sekneg. Kan pemahamannya begitu. Sebetulnya. Padahal sesungguhnya Allah bicara Adam sampai Muhammad itu semua kita kok. Iblisnya juga kita. Setannya kita. Jinnya kita. Ya itu. Maka itulah kenapa konsep awal dari Nabi adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di situ. Ya. Maka kita tetap konsepnya adalah kenal diri. Maka membaca diri dalam Al-Quran itu lebih dari 8 ayat. Dari bahkan penciptaan Iqra. Yang cuma sekarang nggak mau Iqra kan manusia. Tadi semua. Tadi. Jadi tidak mau mengikra pada diri dan di luar diri. Ini episode paling top deh. Keren banget. Tapi aku jadi pengen mengcopy paste programnya Abah di Ngaji Rasa Peduli untuk bangun rumah layak huni deh kayaknya. Ya. Iya, Ya, jadi kita perlu. perluas supaya bisa dirasakan langsung. Betul Mas Hendra. Kalau Mas Hendra ingin gabung dengan kita, ya kita gabungkan. Saya atau gabung Mas Hendra, Pak Hendra bikin Ngaji Roso. Ih, keren. Tadi semua. Nanti kita sinergiskan. Karena ya. dulu tuh Mas Hendra, kita itu nggak ada di media sosial. Yang ada adalah bakti sosial. Betul. Saya muncul di media sosial karena banyaknya guru-guru yang menipu murid saja. Mengaku ari ruhani, ngejual ini, ngejual itu. Akhirnya rusaklah tasawuf dan ilmu ma'rifat. Sampai Abah pernah ketipu MM-an ya. Kalau itu mah lain. Itu kan masalah Habib itu bukan. Itu nggak ada hubungannya kalau itu kali semua ya.
Jadi yang paling saya muncul ini adalah belakangan ini karena terlalu banyak mengaku guru rohani tapi ujung-ujungnya polos, cuan, tadi semua. Minta dikultuskan. Maka kemarin Abah sudah mau berhenti live, ternyata mereka protes. Iya. Tadi bahkan tadi siang ada telepon dari Hokkaido, ada 170 sahabat di Hokkaido ingin kehadiran Abah. Jadi sekarang ini Mas Hendra udah ke dunia nih. 2 hari ini saya dapat telepon dari Korea, dari Hokkaido Jepang. Saya mau mereka undang saya ke Hokkaido. Belum lagi Hong Kong aja belum saya jawab undangan mereka. Taiwan belum saya jawab. Ini semua. Itu tuh Ngaji Roso nggak pernah diajak tuh karena Abah takut disuruh belikan tiket tuh gimana? Harusnya Ngaji Roso yang belikan Abah. Oh, dengan senang hati dong. Kan tadi Mas Hendra ajari kalau bisa Abah dipakai iklan supaya dong. bisa bayar tiket Ngaji Roso kan gitu ya. Betul Mas Hendra, saya Harus setuju gitu, tadi Bang. bahwa sesungguhnya Isa itu mari kita lahirkan. Dengan tadi kita ayo. Makanya Abah kenapa beri ambulan? Jadi kita tuh ambulan turun ke sebuah daerah, bawa nanti itu rencana bawa dokter, bawa perawat, lakukan adalah pengobatan gratis, kemudian di situ kita bedah rumah. Malamnya pengajian, tapakur, pengajian live seperti ini. Ayolah kita berbuat. Iya, Bah. Jangan usah mikirin Ka'bah yang mau dibom. Ya. Tadi semua. Iya juga ya. Tapi sampai pelosok-pelosok loh Mas. Iya. Kemarin ada teman saya yang kepala desa itu pelosok banget Mas. Salamin nah bahasa itu ini cocok sama Enggak, pikiran saya. yang jadi persoalan tuh kan bagaimanapun juga diakui atau nggak diakui, Ngaji Roso tuh selama ini kan berkontribusi untuk membasmi penyakit-penyakit kulit itu tadi. Contoh ya, ketika kemudian Pawayan Mustika itu kan Hindu, sahabat-sahabat teman-teman yang Muslim tuh pada terima kasih semuanya. Sebaliknya teman-teman Teguh yang di Bali yang Hindu terima kasih semuanya sama Abah Setu. Kok ada orang punya keberanian sampai seperti itu? Gitu. Iya. Luar biasa ya. Iya, karena tadi kata saya juga kalau nggak merasa hidup ngapain takut mati. Ya cuman PR-nya kan untuk menuju ke situ itu loh, Bah. Nah itulah tadi tingkatan kesadaran. Oh Abah itu kan dulu orang pondok. Maka tadi baru yang MUI tadi, wah dia cerita tentang ilmu nahu, ilmu sorof tadi semua. Iya bagus katanya gitu, teruskan. Karena saya kan kadang-kadang pada saat kiai yang bertanya saya menggunakan juga ilmu pondok untuk menjelaskan gitu kan tadi. Tapi begitu ilmu pondok dibawa kepada kejawen, gitu. Kata mereka, top itu kawinkan. Inilah Buya Sakur kedua katanya. Gitu kata dia. Karena akhirnya ternyata Tuhan itu satu. Gitu. Cinta itu sudah tidak memilih lagi tadi semua. Ya. Doanya Abah untuk MH Ainun Najib yang lagi sakit apa sih? Karena bagaimanapun kan beliau merawat Indonesia dengan segala pemikiran pluralismenya ini kan sangat berarti bagi bangsa ini gitu. Ya semuanya adalah segala apa yang terjadi pada kita percayalah yang terbaik dari Allah kepada kita. Yang terbaik kepada siapapun selama dalam prinsip kita adalah tidak untuk merusak, ya, tidak untuk menyakiti, adalah kata Abah kepada siapapun yang terbaik adalah marilah kita berjalan mencari ridho Allah tadi semua. Kan beliau lagi sakit ya sekarang. Sakit. Iya. Ya tadi semua. Tapi bersyukur ya banyak muncul tokoh apalagi sekarang muncul Abah gitu kan. Dengan keberaniannya gitu ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru untuk kemudian mengosongkan aku menghadirkan dia. Itu kan PR-nya kan itu ya. Betul. Maka sebetulnya itulah program sebetulnya perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah itu mengosongkan aku. Maka tadi iya sebetulnya inilah kita ini manusia telah merampok dia. Yang wujud jadi kita, yang hidup jadi kita. Nah itu akhirnya jadi ketakutan kan. Muncullah istilah neraka wel, neraka jahim, neraka sakor itu terbakarnya hati dari rasa takut kehilangan hidup, takut kehilangan harta, takut kehilangan apa yang kita sebut dengan milik gitu semua. Padahal dia sudah mengatakan la yamliku li nafsihi, tidak ada yang memiliki jiwa ini. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Kalau Abah saya itu hari ini habis ini dicabut oleh dia, saya happy
Itu kan tadi semua. Kan saya tidak pernah memiliki. Maka kata Abah, kalau hari ini saya itu sering bercanda, bukan hanya bercanda, memang saya itu doa saya. Kalau hari ini Tuhan suruh milih saya uang 1 triliun dengan mati, saya pilih mati. Karena saking rindunya. Tapi mati itu di sini bukan tidak sama dia loh. Tapi kesempurnaan itu adalah pada saat sudah betul-betul lepas dari dohirnya. Moksa. Mukso. Itu baru sempurna. Kalau masih ada diri dohir, baru aja kita mau mukso. Papi, cucu. Semua. Papi. Semua. Jadi tidak akan pernah bisa sempurna sebetulnya. Tapi kemarin datang lagi dia ngomong di dalam, kamu belum selesai tugasmu. Tadi semua, ya. Nah itu. Jadi, aduh, ya, saya sulit ngomongnya Pak Hendra. Kalau ingin menceritakan tentang rasa bahagia di sini itu. Tadi ngobrol, tapi saya tuh nggak pernah mikirin duit, nggak pernah mikirin mobil, nggak pernah mikirin mati, nggak pernah mikirin, nggak ada. Semuanya indah saja. Karena sudah melihat apapun yang dilakukannya nyatalah pada tubuh ini tadi semua. Ya. Yang ada saya bangun hanya cinta, cinta, cinta. Saya itu ingin bagaimana manusia itu saling mencinta. Tapi tidak mungkin harus semuanya baik, Mas Hendra. Kalau nggak gitu nggak ramai dunia ini. Maka itulah kenapa selalu perlambangan dengan gunung kan. Nah itulah kenapa saya datang pada gunung-gunung itu. Karena gunung itu perlambangan struktur kemanusiaan. Kalau Mas Hendra datang ke dinas kependudukan, penduduk itu akan dihitung seperti gambar kurva gunung dari paling top sampai paling bawah. Dan inilah kehidupan. Manusia itu ada pada nafsu amaroh paling banyak, biar rame tadi semua. Kan tadi karena termasuk tadi bahwa tidak ada yang buruk lah di bawah itu semuanya. Tapi kita harus naik, tidak boleh semuanya di bawah, harus ada naik ke atas. Tadi semua. Maka ada pada kesadaran Adam mayoritas, naik pada kesadaran Isa level kedua, naik pada kesadaran Yusuf level ketiga, naik pada kesadaran Idris level keempat. Nah ke atas itu sampai Ibrahim itu udah tinggal di titik di ujung. Iya. Nah kalau udah di ujung itulah kalau Mas saya bilang bagaimana sampai ke situ? Ya tadi kalau bisa sampai di ujung itu. Setelah tidak memiliki lagi hidup, tidak memiliki lagi segalanya. Karena aku tidak lagi yang kubutuhkan selain engkau bahasanya. Karena sebenarnya aku adalah tidak ada. Aku hanyalah adalah kopiko gitu kan. Sogus. Nah sugus, relaksa. Tapi aku sudah hilang keberadaan pengakuan pada sugus relaksa. Yang ada hanya gula dan manis saja.